Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Rizkyani dengan NIM 123210075 dari kelas 2B PIAUD. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya. Apa sih peranan kegiatan mencocok pola gambar dalam pengembangan motorik halus anak usia dini? Nah, menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, mencocok adalah menusuk dengan cara menikam suatu benda yang runcing seperti jarum dan duri. Jadi, mencocok gambar merupakan kegiatan memotong kertas dengan cara menusuk-nusuk pinggiran gambar pada kertas sehingga membentuk gambar tertentu. Mulyasa dalam bukunya Manajemen PAUD menyebutkan, anak usia dini, anak prasekolah yang memiliki masa peka dalam perkembangan dan terjadi pematangan fungsi-fungsi fisik dan psikis, yang siap merespon berbagai rangsangan dan lingkungannya. Masa ini merupakan yang paling tepat untuk meletakkan dasar pertama dan utama dalam mengembangkan berbagai potensi dan kemampuan fisik, kognitif, bahasa, seni, sosial emosional, spiritual, konsep diri, disiplin, dan kemandirian. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa sih tujuannya. Nah, tujuannya untuk mengembangkan keterampilan tangan atau motorik halus anak. Untuk melakukan kegiatan ini diperlukan alat untuk mencocok seperti kayak jarum yang sudah diberi pegangan dari kayu agar bisa mencocok ringan secara pas di tepi objek. Nah, maka diperlukan bantalan sehingga jarum bisa lebih ringan menembus kertas bergambar dan anak merasa senang diperagakan mainan edukasi ini. Nah, di sini ada alat untuk mencocok pola gambar. Di sini ada 4 bagian. Yang pertama, alat mencocok. Alat mencocok ini alat untuk mencocokkan titik-titik di gambar yang sudah tersedia. Alat mencocok ini biasanya terbuat dari paku yang telah diberi pegangan kayu supaya anak dapat memegangnya dan aman gitu, nyaman ketika melakukan kegiatan mencocok. Nah, yang kedua ada bantalan. Nah, bantalan ini terbuat dari papan kayu yang telah diberi busa dan kain untuk menutupinya. Bantalan ini berfungsi sebagai alas yang terletak pada bawah kayu yang akan dicocok agar alat pencocok dapat menembus pola gambar yang sempurna. Nah, yang ketiga ada lem. Lem ini digunakan untuk menempel gambar yang telah dicocokkan dan dirobek sesuai lubang yang telah dicocokkan, yang telah disesuaikan gitu. Nah, kalau yang terakhir ada kertas bergambar. Nah, kertas bergambar ini digunakan untuk kertas yang sudah berisi gambar dan bentuk pola titik-titik. Jadi yang udah dikasih yang udah dikasih gambar. Nah, di sini ada dalam rangka meningkatkan minat belajar anak. Peran guru juga sangat diperlukan sebagai upaya meningkatkan program pembelajaran TK gitu. Nah, dengan melaksanakan pembelajaran macam-macam, pembelajaran yang salah satunya adalah pendekatan belajar sambil bermain sesuai dengan namanya gitu. TK kan taman kanak-kanak gitu. Nah, sambil bermain belajarnya. Hal ini merupakan cara yang paling efektif karena dengan bermain anak dapat mengembangkan berbagai kreativitas. Nah, melalui permainan beragam kayak yang sering disebut AP atau alat permainan edukatif yang sengaja dirancang berbagai dengan pembelajaran pada umumnya yang ada di toko-toko, memiliki ciri khas yang sesuai dengan karakteristik dan usia anak TK. Nah, di sini saya akan menjelaskan juga cara penggunaan medianya kayak gimana sih. Nah, yang pertama, sebelum kegiatan dimulai, jelaskan terlebih dahulu kegunaan masing-masing alat tersebut kepada anak. Jadi sama kita kasih tahu dulu ini buat apa, kayak gitu. Nah, yang kedua, berikan contoh pada anak cara mencocok pola gambar dengan benar hingga pola gambar dapat lepas dengan sendirinya tanpa disobek. Nah, sama kita dikasih tahu dulu sebelum dikasih alat-alatnya kepada anak-anak, sama kita diperagain dulu bagaimana sih caranya yang benar gitu. Terus bukan dengan cara disobek.
Nah, yang ketiga ada berikan pada masing-masing anak gambar yang dapat dicocok serta alat-alat lainnya. Nah, yang ketiga ini baru diberikan alat-alatnya kepada anak-anaknya lalu letakkan di atas bantalan. Nah, yang terakhir, bimbing dan mencocok pola gambar yang sudah tersedia dengan menyesuai titik-titik menggunakan alat pencocok, hingga kertas menembus, ke bantalan pencocok gitu. Setelah selesai mencocok, gambar, masing-masing anak melepas pola gambar yang sudah dicocok, lalu tempelkan hasil mencocok, pada lembaran kertas atau buku gambar gitu. Nah, yang terakhir di sini ada, kelebihan mencocok gambar gitu. Nah, kelebihannya apa sih? Kelebihannya, anak akan tertarik dengan gambar yang diberikan oleh guru, sehingga kegiatan anak untuk melakukan sesuatu terhadap gambar tersebut, pada kegiatan mencocok gambar, anak dapat melakukan gerakan gitu. Nah, dalam kegiatan mencocok gambar ini, dapat melakukan gerakan-gerakan motorik halus dimulai dengan mencocok, merobek, dan menempel. Maka dengan demikian peningkatan motorik halus anak menjadi meningkat. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.